banyak sekali berubah. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sebenarnya pandemi itu sampai benar-benar dia segala sesuatu sendi kehidupan kita dirubahnya. Nah, yang ketiga pada inti dari permasalahan ini, saya akan coba membawakan tentang fungsi kekebalan tubuh yang banyak diartikan ada yang benar, ada yang berbeda. Terus apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Nah, dari yang kita dengar, dari yang kita mendapatkan informasi yang pasti, itu asupan nutrisi yang optimal itu menjadi suatu keharusan. Kemudian yang kedua, mikrobiom. Mikrobiom itu apa? Jadi bagaimana kita mempertahankan kuman yang baik di dalam saluran pencernaan. Ya. Kemudian meskipun kita tahu makanan itu, oh ini bagus, tetapi apabila perlakuan kita mengolah dan seterusnya tidak sesuai dengan aturan, maka itu pun akan menjadi. Halo, kok streaming ini? Ya, ada yang unmute mungkin atau ada apa nih? Ya, kemudian sebagai kesimpulan sedikit ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesimpulan ini. Baik, kita mulai dari pertama ya, sebagai pendahuluan. Ya, pandemi ini telah memasuki suatu era kenormalan baru yang disebut era normal baru sebenarnya. Dan ini new normal ini sudah di launching, sudah informasikan oleh kepala negara kita sendiri, ya artinya tidak terjadi pembatasan yang ketat lagi. Ya, kita akan coba untuk hidup senormal tidak seperti dulu, tapi dengan aturan-aturan kesehatan yang harus ditetapkan, baik itu di tingkat rumah tangga paling kecil dari diri kita, kemudian di tingkat rumah tangga, saudara, di tempat kantor, tempat kerja, cara bergaul kita itu dengan cara-cara yang baru. Ya, seperti sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara virtual di gedung, tetapi dengan adanya teknologi ini kita bisa menjalankan suatu event ini. Artinya tatanan kehidupan manusia hampir 180% berubah. 180 derajat berubah. Cara kita berdoa, cara kita menyapa, cara kita makan, itu pun akan mengalami perubahan. Nah, yang pasti untuk mendukung semuanya ini agar kita tetap eksis dan tidak tereliminir dalam suatu kehidupan ini, ya kita harus mempertahankan. Ya, saya akan membahas dari nutrisi dan diet. Saya akan coba saya akan berusaha jika ada sesuatu, Pak Komang, tolong ingatkan saya, ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menerapkan pola makan di tengah pandemi COVID ini agar dapat hidup berdampingan secara normal dengan corona. Corona dia jalan, ya sudah kita bisa hidup melakukan aktivitas kita secara biasa. Biarkanlah kita sama-sama, yang penting dia tidak sampai melukai kita. Itu inti dari semuanya. Ini hidup berdampingan. Nah, ini adalah gambaran real. Saya coba memberikan sebuah gambar di sini. Ini adalah gambaran real dari suatu era kenormalan baru. Ya, gambaran ini gambaran nyata sekali. Ya. Saya ingin menjelaskan di sini suatu perjalanan virus itu bagaimana dia menginfeksi sampai menimbulkan suatu permasalahan yang besar, ya, suatu permasalahan yang besar, atau yang tidak besar, atau bahkan kita bisa sehat ini. Gimana caranya? Kita harus menempatkan diri kita pada posisi yang berisiko tinggi. Kita adalah orang-orang yang berisiko. Semua kita harus menganggap supaya kita aware akan diri kita. Nah, ini gambaran virus SARS-CoV ini. Bagaimana kita memanage agar jangan sampai kita jatuh pada kondisi yang gambar yang paling atas ini adalah
kondisi kritis. Jadi gimana supaya kita jangan jatuh ke sini. Nah, hal yang pertama, yang nomor 1 inilah yang paling efektif untuk mencegah jangan sampai kita jatuh sakit. Apa itu? Jadi yang pertama adalah yang paling penting itu pakai masker. Karena kita lihat ini persentase-persentasenya, jika dua-duanya tidak pakai masker, itu kemungkinan 90 penularan virus ini akan terjadi. Jika yang tidak sakit pakai masker, masih bisa 70. Dan seterusnya, kalau seandainya dua-duanya pakai masker, yang satunya sakit, yang satunya mengandung virus, yang satunya tidak mengandung virus, ya sekitar 1%, sedikit sekali. Jadi kemungkinan. Maka pencegahan yang terbaik di sini adalah menggunakan masker. Kemudian jaga kebersihan pribadi kita. Ya, selalu cuci tangan, lakukan physical distancing dan terutama sosial, ya, berkerumunan banyak, ada tempat perkerumunan banyak, ya kita hindari. Dan akhirnya dari inilah mulai hidup suatu tatanan perubahan, tatanan kehidupan yang baru. Kita beribadah dari rumah, tidak ngumpul, suatu kerinduan akan kita untuk menerima hosti. Tetapi itulah yang realita yang harus kita hadapi di dalam masa pandemi ini. Tapi kita percaya sebagai orang yang beriman bahwa semua di balik semuanya ini pasti ada suatu hal yang harus bisa kita petik, ada manfaat, mungkin ada suatu tanda-tanda dari Tuhan untuk harus kita merefleksikan diri kita. Nah, kemudian kalaupun seandainya ini susah kita tidak bisa tahu kapan kita akan tertular, apalagi saya orang yang berkecimpung di kesehatan, berada setiap hari di ICU, itu bisa saja kemungkinan akan tertular. Nah, dari saudara, kalau kita lihat di video-video, terlalu gampang sekali penularan dari virus ini. Kalaupun kita terpapar akan virus ini, nah bagaimana kita jangan sampai jatuh sakit. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan di sini. Inilah yang akan saya bahas, yang akan coba saya informasikan. Ya, pertama, menjaga dari fungsi imun kita. Kedua, menjaga kesehatan usus kita. Kemudian yang ketiga, nutrisi dan diet. Kemudian gaya hidup dalam hari ini adalah menjaga bagaimana kita memperlakukan makanan yang akan kita olah. Nah, dengan harapan jika kita melakukan dua hal ini, 1 dan 2, kita akan tetap berada di 3C ini. Kita bisa enjoy, pada akhirnya akan terbentuk suatu yang disebut dengan kekebalan dari tubuh kita sendiri. Ya, sampai di sini Pak Komang, bagaimana sebagai pengantar bisa kira-kira new normal ini untuk di arah pembicaraan saya? Lanjut, Dok, lanjut. Ya, lanjut ya. Ya, ini mungkin dari kita sering sekali mendengar herd immunity, ya, herd immunity. Jadi kekebalan di dalam suatu populasi, di dalam suatu kelompok. Ya, ini saya ingin memperlihatkan suatu gambar di sini, kumpulan orang, ada tiga kelompok di sini. Jadi herd immunity yang mungkin kita baca apa sih sebenarnya itu. Jadi herd immunity diharapkan itu bisa terbentuk secara aktif apabila kita terpapar akan virus itu dan tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan untuk melawan penyakit atau virus yang dari luar itu, dia bisa mengalahkan. Dan secara pasif, apabila kita memasukkan suatu vaksin ke dalam tubuh kita, jadi virus yang dilemahkan, yang virus COVID ini tapi dilemahkan, cuman sayangnya vaksin ini belum bisa ditemukan. Karena apa? Karena virus ini pintar banget, dia berubah cepat sekali, berubah. Akhirnya bagaimana ketemukan nanti vaksin satu, tahu-taunya virus yang berikutnya sudah ada yang baru lagi modelnya. Jadi variannya sangat banyak sekali. Nah, contohnya kayak bagaimana? Di
di sini ada yang kelompok yang pertama ini, yang biru ini orang yang belum memiliki kekebalan tubuh untuk virus COVID ini. Tetapi ada di satu daerah kita, satu wilayah kita, ada orang yang terinfeksi 2 orang, ya. Begitu cepatnya dia bisa menginfeksi, menularkan secara keseluruhan populasi itu. Sangat cepat sekali apabila kita tidak memiliki daya tahan tubuh, gitu. Nah, kemudian di gambar yang kedua, kelompok yang kedua ini, ada orang yang terinfeksi 2 orang, tetapi ada beberapa orang juga yang kuning-kuning ini sudah memiliki kekebalan. Gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi di dalam kelompoknya nanti akan terbentuk ada orang-orang yang mengalami infeksi yang warna merah ini, dan ada juga orang-orang yang akan menjadi kebal, ya, dan ada orang yang belum terinfeksi, yang belum terkena apa-apa. Nah, bagaimana yang gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga ini masih tetap ada orang infeksi misalnya. Kemudian di sini ada orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh yang warna biru ini, tapi dengan terbentuknya daya tahan tubuh yang kuat, begitu terkontaminasi, terbentuk daya tahan tubuh, semakin banyak orang yang mempunyai kekebalan tubuh yang warna kuning ini. Nah, ini yang disebut dengan herd immunity. Jadi, kekebalan tubuh di dalam orang yang banyak memiliki kekebalan tubuh. Pada akhirnya akan terjadi di gambar yang berikutnya ini. Nah, orang yang warna biru-biru inilah akan tereliminir. Jadi seleksi alam. Nah, orang yang warna biru yang tidak memiliki kekebalan tubuh, inilah akan meninggal. Ya, yang akan jatuh kepada penyakit COVID yang berat ini. Siapa itu orang-orang seperti ini? Biasanya orang yang tua, yang daya tahan tubuhnya sudah menurun. Jadi jangan terpaparan orang tua kita, orang lansia kita ke tempat-tempat ramai, atau orang yang memang gaya hidupnya kurang bagus, dan nanti apa itu nanti kita akan lihat, ya. Bagaimana bisa terjadi herd immunity? Kalau seandainya keterpaparan kita lebih dari 50% atau 60%, sekitar 60-an, ya, baru akan bisa terbentuk herd immunity. Bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh? Nah, itulah yang akan lebih jauh saya akan kupas. Sederhana tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kita lihat kalau respon imun itu dikaitkan dengan makanan. Ya, sekarang dikaitkan dengan makanan. Ada 4 gambar di sini. Ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C, dan ada gambar D. Yang saya lingkari di sini, yang merah-merah ini menunjukkan suatu titik di mana kita mengkonsumsi banyak kita mengkonsumsi makanan. Yang ke atas ini menunjukkan respon kekebalan tubuh kita. Nah, dari 4 gambar ini semua memperlihatkan kalau seandainya asupan makanan kita itu kurang, jadi defisiensi, kurang maksudnya, itu sepakat semua daya tahan tubuh, respon imun itu akan sangat lambat sekali. Jadi kecil dia, pendek dia. Jadi ini bahaya sekali kalau kita kekurangan asupan makanan, ya. Jadi semua gambar ini memperlihatkan kalau defisiensi akan terjadi respon imun yang sangat lambat sekali, yang berdampak nanti pada munculnya keparahan penyakit. Nah, kemudian kita masuk ke yang A, gambar A, penjelasan panah ini. Kalau kita mengkonsumsi makanan sesuai yang dianjurkan, standar AKG namanya, angka kecukupan gizi yang dianjurkan, maka kita akan memiliki daya tahan tubuh yang optimal. Ya. Meskipun kita mau konsumsi makanan itu lebih banyak sedikit, daya tahan tubuh kita tidak akan mengalami perubahan. Ini maksudnya gambar yang A ini, sesuai rekomendasi. Kita mengkonsumsi makanan sesuai rekomendasi. Nanti akan saya perlihatkan. Kemudian gambar yang B,
apabila kita mengkonsumsi makanan di bawah dari standar yang direkomendasikan, tetapi daya tahan tubuh, respon imun kita itu masih saja bisa terjaga. Ada makanan-makanan yang tertentu yang meskipun kita konsumsi sedikit, tetapi respon imunnya sudah terjadi. Ya. Kemudian gambar yang C, apabila kita mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan rekomendasi, daya tahan tubuh kita akan dapatkan secara optimal. Tetapi, halo, bagaimana? Tetapi apabila kita mengkonsumsi makanan itu melampaui dari yang direkomendasikan, yang dianjurkan, bukannya kita akan mendapatkan daya tahan tubuh yang optimal atau respon kekebalan tubuh kita akan optimal, malahan dia akan menurun. Bahaya sekali kalau kita mengkonsumsi nutrien tertentu melampaui dari yang direkomendasikan, maka daya tahan tubuh kita bukannya menjadi baik, tetapi dia malah akan menurun. Ya, dia akan menurun. Ini menyucut ke bawah kalau berlebihan kita mengkonsumsi makanan. Kemudian gambar yang ketiga itu makanan-makanan yang dibutuhkan sangat sedikit, tapi dia yang B dari B tadi ini mampu mencapai respon imun yang optimal. Tetapi malahan kalau kita konsumsi lebih banyak lagi makanan itu, malahan dia akan menurunkan fungsi imun, kekebalan tubuh. Ya, jadi sudah ada batasan-batasan tertentu. Ya, kita memiliki perut yang satu, kapasitasnya sudah cukup, jadi memang benar-benar Tuhan sangat luar biasa. Kita tidak boleh lebih di sini, kita bisa pelajari di sini, tapi cukup saja sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Apa ya, boleh kalau saya kembalikan ke Tuhan, sudah tetap segitulah kecukupan kamu untuk mengkonsumsi. Jika ada lebih ya kamu bagikan. Ya mungkin seperti itulah ya. Jadi respon imun dari ini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa respon imun kita optimal bila asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi. Nah, ini yang saya ingin perlihatkan gambar ini, fungsi kekebalan tubuh kita banyak banget, sel-sel yang ada yang berperan dalam fungsi imun ini banyak banget. Ya, kita ambil ada dua, fungsi A dan fungsi A. Ini semakin banyak kita mengkonsumsi makanan, ini garis yang datar ini, atas ini adalah sel-sel imun kita, berapa persen dia berfungsi. Nah, ini yang naik ke atas ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ada makanan yang kita konsumsi baru sedikit, si imunnya udah 100%, udah bagus. Tapi begitu kita tambah lagi makanan itu, tambah lagi dengan suplemen, tambah lagi dengan ini, malahan bukannya tambah baik dia, malah tambahan menurun fungsi imunnya itu. Jadi ada makanan-makanan yang jangan dikonsumsi banyak-banyak, cukup aja yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada juga makanan yang belum dia berespon sedikit, masih belum dapat sampai 100% sel imun kita berfungsi. Nah, makanan-makanan ini harus dikonsumsi lebih banyak lagi supaya respon imun kita itu, ini adalah sel B, supaya respon imun kita itu optimal. Tapi ini katanya dikonsumsi harus makin banyak kita, malah makin turun lagi dia. Jadi ada batasnya ya. Jangan istilah maruk. Nah, gitu. Nah, kita lanjut lagi berikutnya. Ini perlihatkan ambang batas kritis suatu makanan ya. Kalau kita mengkonsumsi kurang, jadi kemungkinan kita akan mengalami defisiensi itu tinggi sekali. Tinggi dia ya, tinggi kita mengalami defisiensi. Defisiensi itu kekurangan. Kalau kita konsumsi lebih banyak, toksik, bahkan itu akan berpengaruh kepada daya tahan tubuh kita yang akan menurun seperti saya sampaikan tadi. Yang di tengah inilah yang sedang-sedang saja, yang cukup, yang disebut dengan batas konsumsi
yang optimal. Nah, ini jadi dari gambar 3 itu, dari semuanya itu, ya kita bisa mengambil kenapa harus mengkonsumsi makanan. Nggak usah panik. Kita tahu beberapa belakangan ini di Bali, bahkan di seluruh Indonesia, mulai terjadi suatu kekacauan di mana kita sangat sulit sekali mendapatkan vitamin. Ya, di apotek-apotek, wah udah habis sampai harganya melambung naik sekali. Mari kita kembali ke science, mari kita kembalikan ke 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 agama kita, ya, bahwa kurang memang tidak baik, tetapi berlebihan juga bahaya juga. Jadi konsumsilah sesuai kebutuhan saja. Nah, yang kedua sekarang bagaimana kita memfungsi imun ini, bagaimana kita menjaga fungsi imun ini. Ternyata dari gambar ini saya ingin memperlihatkan bahwa ada hubungan yang sangat erat sekali. Jadi yang sangat, bahwa target dari virus corona ini adalah paru-paru. Bagaimana orang yang mengalami penyakit COVID ini, COVID itu corona ini, dia kekurangan sekali oksigen, kayak terendam di dalam suatu air, tenggelam di air, susah sekali bernapas. Aduh, nggak enak banget ngelihat orang yang seperti itu karena kebetulan juga di ICU, jadi kasihan sekali. Nah, ini adalah target dari virus corona itu. Ngeri banget kalau kami ini. Ternyata kesehatan sangat erat kaitannya dengan saluran pencernaan. Nah, ini saluran pencernaan nih. Maka kita harus menjaga saluran pencernaan ini agar tetap normal bekerja, yaitu disebut mikrobiom. Kuman-kuman yang baik di sini harus kita pelihara merusak dari saluran pencernaan, karena ini akan berakibat bisa merusak paru-paru kita. Ya, ini sudah terbukti ya, sains ini ya. Jadi kita harus akui ini. Bagaimana kita menjaganya? Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan high fat, tinggi lemak, itu dapat merusaknya. Ini jalurnya ke sini dia. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang high fiber diet, tinggi serat, jalurnya dia ke sini. Bersifat protektif. Stop. Jangan kamu rusak. Itu dia. Kemudian kalau kita sering menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai dengan anjuran, atau kita tidak hygiene, personal hygiene kita, kebersihan diri kita sampai terkontaminasi, maka dia pun makan baik, dia akan merusak ini. Dia akan menyebabkan suatu kerusakan paru-paru. Nah, fungsi dari saluran pencernaan sehat dengan mengkonsumsi tinggi serat, dia akan mampu mencegah. Stop, jangan berlanjut. Nah, dia mampu akan mencegah dua hal ini, yaitu kerusakan yang berasal dari makanan atau ada memang suatu penyakit. Nah, ini suatu gambar maksud saya di sini, maksud panah ini, kalau kita terbalik dan tumpang yang normal gitu ya. Kalau makanan serat, jadi di serat ini di piramid ini lebih banyak kita mengkonsumsi serat, itu akan terjadi keseimbangan flora normal dan flora yang jahat. Lebih dominan flora yang normal, akhirnya dia akan menekan flora-flora yang jahat atau kuman-kuman yang jahat yang ada di saluran pencernaan itu. Simbiosis. Bagaimana seandainya kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang diproses, ya, yang banyak sekali, kalau yang seperti ini tidak ada seratnya, maka akan terjadi suatu yang terbalik, di mana kuman yang jahat yang akan dominan, sementara kuman yang tidak baik. Terjadilah suatu kondisi yang disebut dysbiosis. Nah, inilah yang akan menyebabkan tidak mampunya
terlindungi paru-paru kita. Dan ini dari mikrobiom ya. Nah, ini pola makan juga. Nah, ini dietary pattern kita juga. Jadi pola makan kita juga akan menentukan sekali kesehatan paru-paru kita ya. Polutan ya, kita terekspos dengan polutan kendaraan bermotor, asap, dan seterusnya, polutan yang kita hirup, udara yang tidak bersih, atau kita merokok, atau ada faktor genetik memang, atau bertambahnya usia yang kita tidak bisa cegah. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa dimodifikasi, tetapi ini satu hal yang bisa kita modifikasi. Kalau kita terpapar polutan, merokok, dan genetik kita memang jelek, nah ini akan mampu mempengaruhi kondisi yang ada di paru-paru. Ditambah lagi dengan pola makan kita, pola makan seperti ini, fast food semuanya ini yang high calorie, high dense di sini, lebih banyak lemaknya, refined sugar, energi yang tinggi, gula sederhana maksudnya, semua yang manis-manis, atau daging-daging merah, atau makanan yang diproses, atau setiap kita makan selalu enaknya minum ada gulanya. Nah, inilah yang akan memperburuk lagi, bukan melindungi. Tetapi kalau kita mengkonsumsi, nah ini namanya jenis makanan Mediterranean. Jadi kenapa Mediterranean? Orang Mediterranean itu ternyata usianya banyak tinggi-tinggi karena lebih banyak memfokuskan kepada buah dan sayur. Kemudian biji-bijian, ya. Nah, inilah yang bersifat antioksidan dan mampu melindungi semuanya ini sehingga kita memperoleh paru-paru yang sehat. Nah, ini pola yang kita anut di Indonesia ya. Jadi keseimbangan beraneka ragam. Ada makanan pokok kita, ini makanan sayur dan buah yang kita harus konsumsi 3-4 porsi, ini juga 3-4 porsi, sayur-sayur ini, buah-buahan sampai 2-3 porsi, kemudian lebih dominan di sini ikan-ikanan, ini yang paling sedikit itu maksudnya. Semua ini harus dikonsumsi dalam porsinya masing-masing. Kalau memang nanti bisa mendengar, kok streaming ya? Untuk orang dewasa, kira-kira ini berapa porsi? Nah, nanti kita diskusikan saja ini. Intinya di sini bahwa semua kita harus mengkonsumsi makanan ini secara sesuai dengan porsinya. Ini yang kita anut. Ya, apa namanya? Tumpeng gizi seimbang namanya. Oke, berikutnya coba kita lihat sekarang dari gambar-gambar sebelumnya yang saya sudah sampaikan. Ini adalah makanan pokok kita keseharian kita. Saya juga mengkonsumsi nasi. Jadi makanan pokok kita nasi. Bagaimana kita meramu makanan ini supaya mendapatkan suatu nutrien atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai ada defisiensi. Jangan ada makanan yang bisa lebih, tetapi dia tidak akan berefek. Ini gambar yang pertama ini ya, persentase maksudnya pada saat kita mengkonsumsi nasi, ya ini kebutuhan kita 100%. Titik-titik ini, kebutuhan 100%. Nasi, kita baru satu pun, kalau kita mengkonsumsi nasinya, satu pun dari zat gizi itu belum optimal. Tidak mencapai optimal. Gimana caranya supaya menjadi optimal? Kita tambahkan di sini carrot. Nah, kita tambahkan carrot di sini. Begitu kita tambahkan carrot, dia vitamin A kita sudah terpenuhi. Jadi mungkin kita akan atau jenis-jenis sayuran yang berwarna gitu, oranye, kebetulan di sini carrot yang ditampilkan ya. Nah, kita akan memperoleh vitamin A yang optimal. Kemudian kita tidak makan nasi dengan carrot sayur saja, ada lagi buah lagi kita konsumsi. Kita mengkonsumsi buah pada saat yang bersamaan, kita dapat lagi vitamin C, akhirnya terpenuhi sudah terpenuhi 2. Kita tidak makan buah dan sayur saja, tapi kita mengkonsumsi juga biji-bijian. Misalnya apa? Misalnya biji-bijian tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, dengan kita konsumsi itu,
terpenuhi lagi asam folat yang kita butuhkan, semua untuk fungsi imun. Jadi sudah mencapai dia titik-titiknya ini. Tapi masih ada lagi yang kurang. Nah, di sini pada saat kita mengkonsumsi sekarang lauk pauk, zinc-nya sudah mulai hampir terpenuhi. Jadi angka kecukupan gizi sudah mulai kita terpenuhi. Nah, kemudian kita tambah lagi sayuran, sayuran yang warna hijau, tadi warna kuning. Nah, mulai terpenuhi zinc kita. Kemudian kita tambahkan lagi laukan. Jadi dari hewani, dari nabati, dari buah kita naikkan lagi dengan variasikan. Jadi sayur yang lain lagi kita kita variasikan untuk makan pagi berbeda, makan siang nanti sayur yang lain itu dengan memvariasikan pada akhirnya semua kebutuhan nutrien kita bisa penuhi. Nah, ini inti dari yang ingin saya sampaikan, bahwa keanekaragaman itu sangatlah penting. Ya, jangan salahkan nasi. Ya, dengan mengkonsumsi ini sudah mampu membuat sel-sel imun kita, ya fungsi kekebalan tubuh kita, responnya terhadap suatu penyakit sudah dapat bekerja secara optimal apabila kita senantiasa memvariasikan makanan-makanan yang kita konsumsi di dalam keseharian kita, di dalam menu-menu kita setiap hari. Tidak harus mahal, ya, variasikan warna sayuran itu orange, hijau, bahkan putih, kuning, apapun itu selalu variasikan agar bisa tercapai asupan nutrien, zat gizi yang optimal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam hal ini fungsi kekebalan tubuh kita mendapatkan makanan yang cukup untuk bekerja secara optimal. Nah, kita lihat, saya nak makan nasi, oke, silahkan aja nak makan nasi. Ya, kentang misalnya, dasarnya itu kentang. Oke, pada saat, saya tidak katakan nanti ini lebih baik, tidak ya. Tidak akan katakan. Nah, pada saat kita mengkonsumsi dasarnya kentang, vitamin C-nya sudah kita dapat. Lebih banyak memang dia ya. Kemudian nggak bisa kita cuma vitamin C, kita tambahkan lagi yang warna yang agak kuning. Wah, terpenuhi ini. Kemudian masih ada yang belum terpenuhi. Nah, kita tambahkan misalnya jeruk, sama seperti tadi. Akhirnya semua bisa terpenuhi. Jadi apapun makanan pokok kita, entahkah mie, entahkah nasi, entahkah kentang, entahkah itu jagung, jangan katakan bahwa kita sudah makan sebelum kita memvariasikan makanan itu untuk melengkapi kebutuhan tubuh akan nutrien-nutrien yang kita perlukan, yang diperlukan khususnya untuk sel-sel imun, sel-sel kekebalan tubuh kita agar dapat berespon dengan cepat. Ibarat mobil, cepat dia melaju, responnya cepat. Mobil balap. Ya, itulah. Nah, gimana kalau kita saat itu baru bayang-bayang, bagaimana kita menerjemahkan dalam piring kita? Ini kira-kira seperti ini dia, ya. Ini piring, kita jadikan piring, separuh dari piring kita isi dengan sayuran yang berwarna-warna. Ya. Ada carrot, pokoknya warna orange, warna hijau, warna putih sedikit, warna merah, ya kita abu-abu, semua lengkap, apapun itu, separuh dari piring kita isi dengan sayur, ya. Kemudian 1/4 kita isi dengan makanan pokok yang tinggi serat, terutama biji-bijian, itu nasi, bisa juga kentang, bisa juga jagung, bisa juga roti atau mie begini, ya. Dan kemudian karena ini adalah new normal yang baru, maka kita harus mengkonsumsi buah untuk melengkapi tadi. Karena kebutuhan kita untuk fight, untuk bertempur, istilahnya harus tercukupi secara optimal. Memastikan itu sudah terpenuhi. Nah, lebih baiknya ini gambarannya boleh seperti ini. Air harus, ya buah harus ada, separuh dari itu sayur-sayuran. Ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam suatu piring kita, piring makanan kita. Jangan semuanya nasi aja, hanya enak ikannya, ikan
pas ngajang beguling ya beguling aja, wah nggak usah pakai sayur. Nah itu nggak terbentuk nanti suatu keragaman, suatu kebutuhan yang optimal untuk semua nutrien tidak akan bisa kita penuhi. Ya, kemudian yang topik yang terakhir tentang food safety, meskipun makanan itu sudah ada, misalnya kita akan memasaknya, tetapi kalau kita tidak memperlakukan makanan itu secara benar, itu disebut dengan keamanan pangan, maka kemungkinan kita akan tercemar baik itu biologis itu kuman-kuman hidup maupun zat kimia ataupun benda-benda yang lain yang berbahaya untuk kesehatan kalau kita tidak benar. Satu tip yang ingin saya akan sampaikan, bagaimana dengan makanan? Banyak sekali pertanyaan tentang makanan ini, dia bisa menularkan melalui makanan, tapi saat ini untuk Eropa sudah melakukan suatu kajian, ternyata cara penularan utama dari COVID-19 ini saat ini adalah dari orang ke orang, ya, melalui dropletnya orang itu yang terinfeksi, dia bersin, batuk, ataukah bernafas yang kita lihat tadi dalam suatu komunitas banyak gitu, meskipun tidak kontak tetapi hanya bernafas ininya kalau tidak menggunakan masker itu akan bisa menularkan ke orang lain. Dan belum ada laporan penularan COVID ini melalui konsumsi makanan. Ya, meskipun memang belum ada, asal aturan-aturan mengolah makanan itu kita lalui. Nanti ada 5 kunci nanti ya. Nah, kemudian menurut penelitian terbaru kita tadi bilang COVID itu ya dia ada di benda itu bisa sampai 6 jam. Ternyata terbukti bahwa dia bisa bertahan 24 jam di kardus. Ya, kotak-kotak makanan itu dia bisa bertahan 24 jam ada di situ. Atau sekarang kan eranya belanja apa namanya itu? Belanja online ya. Belanja online ya di pembungkusnya itu dia bisa bertahan virus itu 24 jam. Kalau kita pegang kemudian pegang ke wajah, nah itu sudah langsung menyebar. Di video-video kita lihat. Dan beberapa hari pada permukaan yang keras seperti baja atau plastik membungkus makanan itu bisa beberapa hari dia bertahan hidup di situ. Sekali lagi ingin saya sampaikan virus itu memang tidak akan bisa dia berkembang kalau dia berada di benda yang mati, ya, benda-benda. Tapi kalau di badan kita ini, nah dia akan menggunakan genetik dari tubuh kita untuk mengelabui genetik itu, saya diminta berkembang seolah-olah dia adalah bagian dari tubuh kita. Dia bisa berkembang tambah banyak, begitu dia tambah banyak, dia lepaskan dirinya, dia rusak sel itu, dia keluar dari sel itu, jadilah dia menyebar dan seterusnya. Maka dari itulah poin yang ketiga ini penting bagi kita untuk senantiasa membersihkan handle pintu. Handle pintu itu dari baja, dari keras itu, dia bisa menempel berhari-hari virus itu di situ. Atau di kardus yang lebih lunak lagi, dia lebih tidak tahan lagi. Permukaan benda ataupun permukaan makan pun bisa terkontaminasi virus ini. Dan secara tidak langsung, dia akan menular apabila tersentuh tangan dan kemudian menyentuh wajah. Targetnya tadi saya bilang paru-paru, terutama kalau hidung, maka dia akan langsung masuk terhidup ke paru-paru. Nah, itulah target si virus ini. Nah, kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ini 5 kunci untuk supaya pangan yang kita akan olah itu aman. Pastikan cuci bersih tangan kita, kemudian bahan-bahan yang akan kita masak di dalam air yang mengalir, pastikan jangan asal-asalan saja. Ini adalah new normal. Jadi kita memulai dengan memperhatikan sedetil-detil dari tatanan kehidupan kita. Cara kita untuk mencuci tangan, cara kita untuk membersihkan makanan-makanan yang kita beli, jangan cuma asal-asalan seperti dulu lagi, sudah biasa saya melakukan seperti itu, jangan lagi seperti itu. Lakukan perubahan yang di new normal, normal yang baru, bukan lagi seperti sebelumnya saya cuma
taruh sebentar lagi, tapi gunakan air mengalir, taruh di waskom yang ada airnya, agak lama sedikit baru dicuci. Inilah perubahan yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, bedakan talenan itu. Jangan samakan ya, untuk memotong pisaunya pun untuk bahan-bahan mentah dengan bahanan matang ya. Ya sudah dipakai itu, habis itu datang lagi bahan yang mentah, kita taruh lagi di situ. Tidak boleh, karena akan terkontaminasi ya. Pisau kita ini setiap habis pakai bersihkan lagi. Yang belum dimasak, virus itu belum mati dia di sini ya. Dia akan menular, nanti kita pakai ke makanan yang sudah matang, yang masak. Kemudian memasak, pastikan suhunya dengan benar, terutama protein-protein hewani. Pada suhu berapa nanti kita akan lihat situ. Simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman ya. Bagaimana kita menyimpannya harus pastikan sesuai. Nanti saya akan sampaikan. Dan yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman ya. Sebagai ini satu lagi mungkin ya, untuk makanan, kenapa kita penting untuk memasak di suhu 74? Ini mikroorganisme patogen ini sudah mati di atas 74 sampai dengan 100 derajat. Nah, ini di antara 4 sampai 60 derajat ini adalah kondisi-kondisi yang sangat bahaya. Makanya di rumah sakit saya kebetulan ini Winberry dan troli itu harus pasti berada di 60 derajat, supaya di atas 60 derajat, supaya jangan kuman itu bisa berkembang biak. Atau antara 0 sampai 4 derajat itu pun akan menyebabkan masih bisa kuman-kuman itu bertumbuh. Tetapi di bawah dari 0 itu, apabila 18 derajat itu sudah bakteri sudah tidak tumbuh. Ini adalah zona yang sangat berbahaya, jangan lama-lama ya untuk makanan sampai basi, pagi belum terasa baunya, padahal kita tidak bisa mencium mikroorganisme itu, besok paginya kita konsumsi, itu sangat bahaya. Kemudian sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa tindakan terbaik untuk mencegah jangan sampai kita tertular virus corona ini adalah dengan perlindungan diri, yaitu pakai masker kemana-mana pun. Itu era yang normal sekarang, bukan yang sok gagah-gagahan, bukan, itu normal yang sekarang ya. Kemudian selalu cuci tangan ya, nanti pakai keluar, mungkin di rumah sakit sekarang sudah mulai menggunakan topi, face shield, atau kacamata atau masker dan baju gown yang sudah mulai, karena sudah ada transmisi lokal. Kita tidak tahu transmisi lokal, sudah orang-orang terlalu banyak sekarang virus sudah di daerah kita ini. Transmisi lokal karena sudah terjadi banyak sekali lonjakannya. Kemudian jaga kesehatan saluran pencernaan kita. Gimana dengan mengkonsumsi makanan-makanan tinggi serat yang alami. Dalam hal ini buah dan sayur harus selalu pastikan separuh dari piring kita terisi dengan sayur dan ditambah lagi buah 1 porsi. Kemudian pola makan yang bervariasi. Kenapa? Karena mau dengan variasi makanan itu kita akan dapat mencukupi kebutuhan tubuh kita, terutama sel-sel imun kita akan mendapatkan energi, akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan atau bahkan untuk menyerang kuman-kuman yang patogen, yang bukan berasal dari tubuh kita. Kemudian dalam mengelola makanan, terapkan protokol keamanan 5 kunci tadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian ya. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Komang. Silahkan Pak Komang. Baik, Pak Dokter. Halo. Terima kasih. Silakan ya. Pak Komang ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi
karena ada kendala, jadi saya pakai 2 nih. Jadi Bapak Ibu yang mau nanya masih ada sedikit waktu. Mungkin ada 3 penanya yang mau tanya, silahkan. Yang singkat, tepat, dan to the point gitu. Bapak Ibu ada yang mau tanya? Silahkan di mic-nya di mute. Pak, saya Pak, bisa Pak, Marcel dari Jakarta. Silakan Pak. Pak Marcel, silakan. Selamat malam Pak Agus, terima kasih atas presentasinya. Saya ini umurnya 62 tahun. Satu hari makan sekali Pak. Kita diet soalnya berat badannya sudah 100 lebih, tingginya 171. Kira-kira gimana Pak, kira-kira dampaknya dengan new normal sekarang ini? Terima kasih Pak. Maaf, saya kok nggak bisa dengar ya suaranya. Oh, nggak bisa dengar Pak. Pak Marcel, dari Jakarta. Ya Pak. Makannya Saya sehari dari Nusa Tenggara sekali. juga karena tinggal di Jakarta Pak, dari Flores sebenarnya. Oh, Iya, silakan. kerja di Jakarta. Jadi saya ini Pak. Selamat malam Pak Marcel. Selamat malam Pak Agus. Iya, malam Pak Marcel. Ya, ini baru dengar jelas. Ya. Saya umurnya 62 tahun Pak. Beratnya 100 lebih. Jadi kita lagi diet ini Pak. Kebetulan saya agak tinggi 180-an juga. Kira-kira gimana nih Pak dengan hanya saya makannya buah-buahan juga ada Pak. Sayur-sayurnya. Barusan saya makan sayur asam Pak. Kira-kira dengan situasi seperti ini gimana dengan kami yang berat badan sekian yang cukup berbobot ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Marcel. Ada yang lain lagi? Silakan. Ya. Sekaligus saya dijawab nanti. Ada yang lain? Ibu-ibu? Di sini ada 24 peserta. Nanti yang baru masuk silahkan bisa ikuti di YouTube Anak Bangsa YouTube-nya. Ya, karena ada beberapa yang terlambat itu Pak Sugeng itu nanya itu. Berapa lama masker boleh dipakai? Dan apakah sarung tangan? Itu Pak Sugeng. Ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu? Ya. Pak Francisco, silakan Pak. Ya. Ya, selamat malam Dok. Terima kasih dapat pencerahan kesehatan cukup banyak. Saya mau tanya ada 2 hal Dok. Karena dokter ahli gizi, saya mungkin karena di Bali ini terkenal namanya sambal matah ya. Saya baca di literatur bahwa sambal matah itu punya nilai gizi yang tinggi. Mungkin sedikit nanti bisa dokter memberi penjelasan. Terus yang kedua terkait dengan konsumsi makanan, ya itu habis makan nasi dengan habis makan langsung boleh makan buah atau mungkin ada jarak. Itu Dok, terima kasih. Ya, makasih Pak Suradi, makasih ya. Sudah bisa tangkap ya, bisa tangkap. Baik, mungkin satu ibu saya kasih kesempatan, satu ibu. Ya. Ibu Francisca, silakan Ibu Francisca. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Francisca Villa dari WKRI Bali NTB. Ya, apakah bisa didengar? Bisa Bu, bisa, Ya, silakan. bisa Bu Francisca. Ya, berkaitan dengan makanan tadi di materinya sangat bagus sekali, lengkap. Terima kasih Dok. Yang ingin saya tanyakan, ini kan berkaitan dengan porsi makan. Nah, kebetulan kalau untuk orang dewasa mungkin tidak susah ya mengatur makanannya. Nah, bagaimana kalau untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang tidak menyukai sayuran. Sedangkan tadi kan kita lihat porsinya ya minimal setengah piring itu sayuran, daging, dan segala macam. Nah, mungkin apa sebaiknya yang bisa kita ganti untuk anak-anak makanannya
yang tidak menyukai sayuran gitu. Iya, yang tidak menyukai sayuran sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Ya, terima kasih itu aja. Selamat malam, Pak Komang Baik. dan semuanya. Belum saya lupa Ada nanti Pak Komang ya. Hah? Ya, ada 4 penanya dulu, Dok. Silakan dijawab. Apa dari belakang dulu? Ya, Silakan. saya mulai dari Pak Marcel ya. Saya ingat Pak Marcel ya, Pak Marcel. Ya, bisa dengar saya Pak Marcel? Bisa Pak, bisa. Bisa dengar Pak. Bisa, ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marcel. Ya, saya ucapkan selamat dulu buat Pak Marcel ini yang sudah bertekad untuk menurunkan berat badan ya. Saya juga dulu 115 kilo berat badan saya. Ya Pak. ya. Saya ucapkan selamat dulu ya. Pak Marcel pernah dengar nggak kira-kira bahwa ada di COVID ini ada komorbid? Tahu komorbid maksudnya? Penyakit komorbid. Nggak tahu Pak. Kondisi komorbid. Nggak tahu Pak. Ya, komorbid salah satu kencing manis gitu ya. Ya. Ya, kencing manis, penyakit jantung, dan ternyata kegemukan itu merupakan suatu komorbid juga. Oh. Ya. Suatu komorbid juga, kegemukan itu adalah suatu komorbid juga. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan di gambar-gambar itu, kalau kita mengkonsumsi makanan itu berlewatan, impact-nya nanti, dampaknya nanti akan terjadi penurunan fungsi tubuh. Ya. Nah, itulah kenapa kegemukan dimasukkan di dalam suatu komorbid. Nah, saya sekali lagi ucapkan selamat sudah punya tekad. Ya, kita mulai dari tekad ini dulu dah, ya, gitu. Mulai dari tekad ini, ya. Sel kita membutuhkan nutrisi sepanjang waktu, seterusnya, setiap saat. Kadang-kadang kita terpapar, responnya harus cepat. Ya. Simpanan-simpanan itu ada nutrien yang bisa disimpan, ada juga yang tidak. Gitu. Ya, saya tidak akan membahas ini jendela makan ya. Saya pasti Pak Marcel sudah tahu tuh jendela makan dan sudah melakukan. Dengan jendela makan, berat badan itu pasti dengan turun. Ya. Tetapi hasilnya itu akan sama juga. Kalau zat nutrien itu dikonsumsi lebih sedikit dari biasanya, tetapi sesuai dengan jam makan. Ya, sesuai dengan jam makan. Tidak melakukan jendela makan, tetapi konsumsilah makanan itu berdasarkan jam makan. Tetapi porsinya yang harus dikurangi. Misalnya, Bapak tidak akan mau mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan. Berapa sih kalori dari buah dan sayur? Sangat sedikit sekali. Tetapi itulah mikronutrien, vitamin yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus dikonsumsi dari luar, harus mendapatkan dari luar. Nah, saya koreksi tentang cara diet ini. Makanlah sesuai jam makan, tetapi porsinya yang sedikit dan perbanyak sayur dan buah supaya jangan sampai terjadi defisiensi. Ya, paham? Terima kasih banyak itu. Cukup bisa diterima, Pak Marcel. Tanpa olahraga lagi. Terima kasih banyak sama-sama. Terima kasih banyak Bagus. Ya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua, Pak. Sip. Ya. Terima kasih Pak Marcel atas pertanyaannya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Pak. Ya. Aduh. Yang kedua tadi Ibu Tapi Francisca. kalau ke Bali ya? makan apa yang kedua aja, tadi Pak? siapa? Pak Komang? Ibu Silakan kalau sekali-sekali nanti. Tapi dengan syarat Pak Marcel Ya, yang Pak. bayar ya. Boleh aja, Pak. Ini Ibu sudah teman gini sudah bagus, kita tinggal kontak aja, Pak. Iya. Oh, siap. Via Pak Komang nanti. Iya, Nah, Bu siapa tadi? Ibu Francisca itu menanyakan kalau anak-anak susah makan itu. Ibu Francisca, Pak. Bu Francisca, bagaimana tadi? Bagaimana pertanyaannya? Anak tentang yang anak, tidak ya? mau makan, ya makan sayur, susah makan gitu. Sayur terutama. Itu gimana? Sayur, Ya. gitu. Gimana tuh? Ya itu lebih lebih banyak ke faktor
psikis dan penanganan ya. Jadi tidak ada pengganti. Sayur harus diganti dengan daging, ya enggak ada. Sayur harus diganti dengan sayur. Buah ya harus diganti dengan buah. Karbohidrat ya, polanya itu lebih banyak ke faktor bagaimana kita memperkenalkan. Ya, banyak sekali. Sebenarnya ini topik yang sangat luas ya. Ya sudahlah. Caranya itu tidak bisa memaksa. Dia akan mengalami suatu pengalaman yang tidak enak dan selalu akan menolak dan membantah. Ya, tidak suka sayuran A, coba di sayur B. Tetapi caranya pun akan berubah. Anak-anak yang memang suka bermain, buatkan dia dalam stick makanan. Jadi dia buat bermain, entahkah dia makan atau tidak, tetapi perkenalan rasa, buatkan kayak stick gitu ya, supaya dia pegang, dia makan, dia buang lagi, tidak masalah. Tetapi perkenalan sering, kesabaran memang sangat dituntut di sini. Jadi tidak bisa kita mengganti sayur-sayuran. Sayur apa yang dia suka, misalnya suka satu saja sayur apa? Sayur kangkung misalnya. Tetapi sayur bayam dia tidak suka, sayur kangkung, rasa kangkung yang dominan, bayam selalu dimasukkan sedikit demi sedikit. Ya. Atau bagaimana ibu sebagai wanita pasti akan tahu mengolah makanan dalam bentuk stick. Ya, kayak misalnya kentang itu diajari, dia suka bermain, entahkah dimakan dia rasa-rasa gitu, terus habis itu buang, tidak masalah. Perkenalan itu penting. Begitu juga cara kita makan. Biasakan untuk makan bersama dengan si anak supaya dia melihat kita, ya, melihat kita makan, mengkonsumsi, woi enak sekali rasanya. Anak sebagian besar punya sifat karakter meniru, ya. Tetapi sebagian besar akan menolak apabila kita memaksa, mengerasi, mendapatkan suatu pengalaman yang tidak baik. Itu hal yang wajar sekali, ya. Jadi saya tidak akan mau mengarahkan, oh udah langsung aja ganti dengan vitamin, tambahkan vitamin. Tidak seperti itu. Segala usaha untuk membuat senormal mungkin konsumsi makanan, itulah yang paling penting, ya. Nah, ibu akan bisa tahu di situ, bisa dicari di internet, misalnya kita membutuhkan, oh vitamin ini banyak di makanan ini, vitamin ini banyak. Nah, selalulah memvariasikan, menukar, dan seterusnya. Cara memperkenalkan ke anak itu, jika dia sudah mau mengkonsumsi pisang misalnya, kemudian rasa pisang itu sudah melekat di dalam diri anak itu, dia sudah familiar, pasti dia akan mau, kalau dia sudah suka itu, mulai tambahkan buah alpukat misalnya, buah alpukat masukkan sedikit demi sedikit sampai suatu saat dan akhir rasa alpukat itu akan dia kok unstable ini ya, kayaknya bisa didengar Ibu? Bisa. Ibu Sisil? Bisa, kayaknya unstable. Ada suara, ada bisa didengar, Dok. Jadi bisa dikenalkan. Jangan itu, ya makasih. Jangan itu aja, selalu variasikan. Karena goal kita variasikan makanan itu. Saya mendapatkan asupan nutrien yang cukup, ya, yang dari alami akan diolah, ya meskipun daya tahan tubuhnya akan tetap kuat, tetapi lama-kelamaan proses aging, proses penurunan daya tahan tubuh setelah lanjut nanti itu laku itu. Oh seandainya bisa tetap suplemen, ya. Ya itu mungkin Ibu ya. Jelas. Ya silakan. Yang berikut pakai masker, sama bisa dipakai. Apa dibutuhkan itu? Gitu. Kan, ya, kalau ini sebenarnya sih topiknya lain.
itu ya, yang satu yang disebut dengan ENA itu benar-benar apa namanya steril, halau di situ, sangat tidak nyaman menggunakan, sakit itu menggunakan, apalagi kalau pakai. Nah itu bisa 3 hari gitu ya, asal terjaga, habis itu disteril. Yang biasa di rumah sakit, air juga dia enggak bakteri besar. Kita biasanya pakai kalau dia terkontaminasi, kita masuk dan ruangan yang apa namanya, ruangan yang terisolasi, ke ruangan berikutnya ya kita langsung ganti, itu langsung ganti ya. Atau misalnya sudah namanya mulai basah, kita ganti, tidak sampai 1 hari menggunakan bedah itu. Tapi kalau di luar di kita jalan ini ya disarankan untuk menggunakan masker kain. Nah itu pun ada karena dia tidak ring, itu paling tidak ada penghalangnya. Nah kita pakai masker kain untuk awam di luaran itu maksimal seharusnya kita menggunakan sampai 6 jam saja. Ya. Kemudian sarung tangan, ada gunanya enggak? Ya ada sarung tangan, semua gunanya. Tetapi karena menggunakan sarung tangan itu, kita sudah menggunakan sarung tangan, habis itu kita memegang benda-benda itu, ya kita tidak akan tertular melalui tangan. Tetapi kalau saat menggunakan sarung tangan, kita pegang lagi kacamata kita dengan sarung tangan, itu sama saja. Meskipun kita akan meskipun kita menggunakan sarung tangan, tetapi memegang objek yang kira-kira itu adalah rentan tertular, tetap kita harus cuci sarung tangan kita itu. Gitu. Ya. Sarung tangan melindungi tangan itu Suaranya nggak kedengaran. juga suka sambal matah. Ya. Kan ada teman saya sudah meneliti itu sambal mata itu ternyata antioksidannya tinggi, bukan nutriennya. Jadi ya bukan apa namanya kalori, vitaminnya, bukan itu, tetapi antioksidannya yang cukup untuk kita konsumsi baik. Apalagi kalau kita menggunakan minyaknya yang baik. Ya, minyak itu ada yang minyak trans itu minyak yang olahan pabrik yang dipanaskan yang sangat tinggi sekali. Nah itu tidak baik, akan berubah menjadi trans. Ada juga minyak jenuh, ya minyak yang minyak jenuh, ada juga minyak yang tidak jenuh ganda. Nah itu, nah, minyak apa yang baik dipakai itu untuk sambal matahnya, minyaknya bisa kita pakai MCT itu dari virgin coconut oil, ya virgin coconut oil, minyak kelapa, ya minyak kelapa. Sambal matahnya silahkan, itu antioksidannya. Kemudian bisa juga kita pakai avocado oil.
itu minyak tidak jenuh tunggal atau omega 9-nya cukup lumayan tinggi. Itu baik untuk kesehatan jantung. Kemudian bisa juga kita pakai minyak canola. Canola omega 3-nya lumayan tinggi, tapi tetap omega 6 ada, tetapi nanti rasionya akan berubah. Nah, kemudian olive oil. Nah, ini lagi tidak stabil lagi. Bisa dengar Pak Sir? Cukup. Ya, minyak olive oil pakai. Nah, itu untuk sambal matah. Jadi bukan zat gizinya tetapi antioksidannya. Kalau zat gizi itu makronutrien dan mikronutrien seperti nasi, kentang, apa itu baru nilai gizi yang padat itu. Cuman ini antioksidannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi ya Pak ya? Buah sama jarak makan buah sama nasi makanan. Oke, jadi nasi itu karbohidratnya adalah glukosa, ya. Sama dia glukosa, kemudian buah itu fruktosa, suatu disakarida, ya. Pada saat kita mengkonsumsi buah dan nasi, ya, tubuh kita itu akan menggunakan si glukosa dulu. Dari nasi ini dia pakai dulu. Dia pakai nasi itu untuk sebagai sumber energi. Jadi karbohidrat itu fungsinya untuk menghasilkan tenaga. Gitu ya. Pada saat kita mengkonsumsi nasi, nah kebutuhan kita untuk nasi itu misalnya 1 centong 100 gram, khusus untuk tenaga. Kalau tubuh kita tidak bisa menghabiskan kalori itu dari nasi, dan kemudian kita makan buah, maka buah ini akan disimpan dulu. Dia tidak akan dipakai dulu. Dia mengutamakan karbohidrat itu. Nah, tetapi kalau seandainya kita buat aktivitas kita itu tinggi, atau kebutuhan kita itu tinggi, atau kita turunkan sedikit nasi yang tadi porsinya kan bisa sampai 4-7 porsi, kita hanya mengkonsumsinya per kali makan itu hanya 1 porsi. Nah, begitu kita tambahkan lagi dia buah, maka itu akan sangat bersinergi, akan sangat baik sekali, karena dia tidak akan disimpan sebagai suatu lemak. Tetapi celakanya, kalau penggunaan karbohidrat itu tidak efisien oleh tubuh. Nah, ini ada karbohidrat dari glukosa dan disakarida dari fruktosa. Contohnya yang tidak efisien itu tubuh kita apa? Orang yang kencing manis. Ya, orang yang kencing manis. Pada saat banyak mengkonsumsi nasi, kemudian makan lagi buah yang berlebihan, maka buah itu akan disimpan sebagai cadangan. Dalam hal ini, dia akan menjadi lemak. Nah, makanya harus diberi jarak dia. Diberi jarak untuk di antara waktu makan. Tetapi kalau seandainya mampu menggunakan glukosa itu, aktivitasnya cukup aktif dan kita turunkan sedikit jumlah nasinya dan buahnya kita banyakkan, dalam 1 porsi buah atau dalam 1 biji buah itu kandungan karbohidratnya 12 gram. Kandungan karbohidrat nasi dalam 3/4 gelas blimbing itu atau 100 gram nasi itu 40. Nah, jangan sampai melampaui 60 gram. Artinya kita mengkonsumsi nasi itu sudah 100 gram, kemudian kita mengkonsumsi buah 2 porsi sampai 100 gram, 1 porsi itu 50-80, atau 2 biji besar itu, maka lewat 60 gram itu sisa dari karbohidrat itu akan ditumpuk di gudang atau di sel-sel lemak, menjadilah tumpukan lemak. Saya sudah tidak mengkonsumsi goreng-gorengan lagi, toh lemak saya meningkat, yaitu sisanya itu disimpan ke dalam suatu gudang. Gudangnya itu di sel lemak, disimpan di situ. Dia akan jadi lemak juga karena kalori berlebihan. Nah,
Pada orang yang kencing manis itu nasinya diturunkan, tetapi buahnya dibanyakin untuk mendapatkan vitamin mineral yang cukup. Itulah yang benar. Tapi kalau orangnya aktif, orang tidak ada penyakit metabolik namanya, seperti DM atau jantung, ya silahkan saja mengkonsumsi nasi karena dia aktif sekali, butuh tenaga. Akan habis 100 gram, itu porsinya kan tadi sudah 4-7 porsi per hari, berarti sekitar 700 gram per hari kita boleh untuk orang-orang yang aktif itu, tambah lagi buah tidak masalah, langsung dipakai sebagai energi. Beda halnya dengan orang yang sudah lansia, di atas 60 tahun, itu harus sedikit. Seperti Pak Marcel tadi, makan nasi harus dikurangi dia, gitu, karena karbohidratnya 40 gram per servingnya. Sementara aktivitasnya jelas tidak banyak, karena kita tidak banyak bergerak lagi, karena masalah sendi atau dan seterusnya. Begitu. Ya. Nggak apa-apa dicampur ataupun tidak, tetapi tolong perhatikan makan nasinya jangan sampai 100 gram, 50 gram saja. Nah, buahnya kita naikkan menjadi 2 porsi gitu. Nggak usah ditimbang-timbang, nggak usah capek-capek nimbang satu kali saja, setengah centong udah cukup ya, setengah centong udah cukup, berarti udah 50 gram itu gitu. Ya. Ya. Baik, Ya. terima kasih. Ya, gitu. Ya. Terima kasih sama-sama Pak Sur. Ya. Ini karena waktu ini sudah 1,5 jam. Kita ini kasihan nanti Pak Dokternya kelaparan. Oke, ya, enggak apa-apa. Ini lagi minum ngopi, ini lagi ngopi nih. ada maaf untuk ada 2 itu yang bisa dijawab singkat nggak nih, Dok? Biar nggak ini, biar nggak kecewa mereka. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, berjemur yang baik itu jam berapa gitu? Jamnya ini sebenarnya lain ini ya. Ya lain sih, tapi ibu-ibu yang nanya ini. Kita takut sama ibu-ibu, Dok. Berarti ini suami-suami takut istri, berarti ini salah satu. Ya, vitamin D. Ya, vitamin D itu adalah memang masuk dalam kategori peningkat daya tahan tubuh ya, vitamin D itu ya. Jadi vitamin D salah satu. Asal dari vitamin D itu dari mana? Dari matahari? Bukan. Ya, matahari adalah mediator untuk merubah provitamin D, vitamin D yang belum aktif di bawah kulit kita menjadi suatu zat yang aktif. Itu dulu harus disadari. Provitamin D itu vitamin yang tidak aktif itu didapat dari mana? Dari makan terus, dari buah, dari sayur, buah itu yang cukup ya. Itu vitamin D. Kemudian dengan terpaparnya ke sinar matahari UVB, nanti itu akan merubah vitamin D, vitamin yang D yang tidak aktif menjadi vitamin D yang aktif. Pada saat kapan kita harus, ternyata di Indonesia ini defisiensi vitamin D-nya cukup tinggi loh, karena kita rupanya penelitian sudah banyak, rupanya kita takut untuk berjemur itu. Ya mungkin sekarang didengar, wah berjemur jam 10 sampai jam 3 siang. Nah, itu mungkin sudah banyak yang kita dengar ya, kita berjemur dah seharian, bahkan dia nyusup sampai ke dalam. Itu risiko kansernya itu cukup lumayan tinggi ya. Nah, kecukupan untuk berjemur bagusnya itu di bawah jam 10 ya. Berapa menit? Ya tergantung kulitnya. Makin hitam ya makin lama, di atas 30 menit. Kalau orangnya makin putih ya cukup 10 sampai 20 menit saja udah cukup. Kalau memang tidak mampu segitu, tambah lagi jam 3 tapi sebentar saja kalau siang-siang itu. Jangan terlalu lama, 5 menit saja sudah cukup ya waktu untuk berjemur. Baik. Tapi jangan pakai sunblock. Jangan pakai sunblock ya, rugi juga. Iya. Iya. Ya, silakan. Baik. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Terima kasih Pak Kemang ya. Semua paparannya ada 24 peserta dari 27 yang daftar. Siap. Terima kasih. Dan ada 2 dokter rupanya. Dan malam juga, dok, siapa itu? Itu siapa? mungkin masih ini. Baik. Dokter Reza ya, sama Dokter Prima tuh. Ya. Ya, mungkin yang belum lengkap, yang terlambat masuk, silahkan nanti lihat di YouTube Anak Bangsa. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter.
Dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa terjawab karena terbatasnya waktu, karena kita sebenarnya kita buat 1 jam, ini sudah 1,5 jam, jadi sudah mengambil banyak waktu dari Bapak Ibu. Untuk menutup acara ini, saya minta Bu Sisil kemari untuk menutupnya dengan doa. Jadi kita berikan aplaus juga untuk kepada Pak Dokternya. Silakan Bu Sisil. Baik, terima kasih. Kita satukan hati untuk Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk membawakan doa penutup sesuai dengan kepercayaan saya, yaitu secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas karuniamu, karena pada sore hingga pada malam hari ini kami boleh mendengarkan apa yang harus memang kami lakukan, apa yang harus memang kami buat untuk menjaga imun tubuh kami. Bapa, terima kasih atas segala bimbingan Roh Kudus-Mu, di mana kami boleh mendengarkan dari Dr. Agus, sehingga kami boleh lebih mengerti dan kami boleh menjaga tubuh kami dengan baik, sehingga kami boleh bersanding bersama virus COVID ini, tetapi tidak mengurangi kegiatan-kegiatan kami untuk kedepannya. Semuanya ini kami panjatkan dan kami haturkan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus atas nama DPD ISKA Bali, DPD WKRI Bali NTB, dan DPD Pemuda Katolik. Semoga semuanya sehat semua, Bapak dan Ibu semuanya sehat semua. Amin. Sampai jumpa pada program-program yang lain. Dan mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, mohon maaf semuanya kalau ada yang kurang dan salah ya. Saya izin live ini, saya mau langsung rapat lagi nih. Terima kasih Dok. Ya, makasih. Dr. Ya, Rumaisa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Izin live ya. Ya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Oke.